Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistem ya, yaitu membahas tentang komponen-komponen ekosistem. Lalu dilanjutkan dengan membahas tentang interaksi antar komponen ekosistem. Di video kali ini kita akan membahas tentang aliran energi dalam ekosistem. Nah, seperti apa? Simak video ini selengkapnya. Aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, konsumen, sampai ke pengurai di dalam tanah. Nah, aliran energi dalam ekosistem yang akan kita bahas, yang pertama ada rantai makanan, yang kedua ada jaring-jaring makanan, dan yang terakhir ada piramida makanan. Nah, kita mulai dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, rantai makanan juga dapat diartikan sebagai tingkatan atau urutan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Sebagai contoh, di sini ada tanaman padi. Tanaman padi berkedudukan sebagai produsen atau tingkat trofik 1. Nah, kemudian tanaman padi dimakan oleh tikus sebagai konsumen pertama atau tingkat trofik 2. Dan kemudian tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen yang kedua. Dilanjutkan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen ketiga. Kemudian elang mati yang selanjutnya diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Nah, hasil dari penguraian inilah berupa zat mineral yang akan meresap ke dalam tanah. Zat mineral tersebut akan diambil kembali oleh tumbuhan. Nah, inilah yang disebut dengan rantai makanan. Nah, kemudian yang kedua ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Berdasarkan gambar di samping ini, terlihat bahwa beberapa rantai makanan yang sederhana dapat membentuk rantai makanan yang rumit dan kompleks. Semakin rumit suatu rantai makanan, bisa dikatakan bahwa ekosistem tersebut berada dalam keadaan seimbang. Hal ini disebabkan hilangnya satu spesies dalam ekosistem bisa dengan cepat digantikan oleh spesies lain sehingga rantai makanan tetap berjalan. Contohnya, apabila populasi katak ini menghilang, maka ular masih dapat memakan tikus sebagai alternatif makanannya. Nah, inilah yang disebut jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Ada tumbuhan dimakan belalang ya, bisa juga tumbuhan itu dimakan oleh kelinci. Kemudian belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular ya. Ketika tikus ini punah, ular bisa memakan katak. Ada alternatif makanan lain. Begitu juga ketika katak punah, ular masih ada alternatif lain untuk memakan tikus. Nah, begitu seterusnya. Ini adalah jaring-jaring makanan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah piramida makanan. Piramida makanan adalah piramida yang menggambarkan hubungan antar organisme pada setiap tingkatan trofiknya. Hubungan yang terbentuk antara suatu organisme dalam piramida makanan yaitu kerucut seperti piramida. Piramida makanan adalah suatu gambaran secara umum yang berhubungan antara komponen biotik dalam suatu ekosistem. Berbeda dengan rantai makanan tadi, piramida makanan ini menggambarkan sebuah interaksi antar komponen biotik lebih dari sekedar suatu peristiwa makan dan dimakan dalam sebuah rantai makanan. Dalam sebuah ekosistem, tumbuhan sebagai produsen yang mempunyai jumlah populasi yang lebih besar dibanding dengan tingkat trofik lainnya. Jumlah dari populasi produsen lebih besar dari konsumen tingkat pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, dan seterusnya hingga sampai dengan konsumen puncak. Nah, berdasarkan dari perbedaan tingkat populasi ini bisa digambarkan sebuah diagram berbentuk piramida. Nah, dalam sebuah peristiwa makan dan dimakan atau rantai makanan yang sudah dibahas sebelumnya ini menggambarkan sebuah interaksi predasi antar organisme dalam satu garis lurus atau linear. Sementara dalam piramida makanan ini menunjukkan suatu jumlah organisme dalam tingkat trofik suatu ekosistem.
Nah, inilah contoh dari bentuk piramida makanan, di mana di tingkat produsen ada tumbuhan ya yang memang sebagai organisme autotrof atau yang menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian ada konsumen tingkat pertama, ini contohnya ada ulat, belalang ataupun tikus ya yang memakan langsung tumbuhan. Nah, kemudian di tingkatan trofik yang ketiga ya, atau di konsumen tingkat 2 ada seperti ayam ya, katak, dan yang tingkatan trofik keempat atau dalam gambar ini sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak ada ular ataupun elang. Nah, inilah contoh dari piramida makanan. Selanjutnya ada sebuah kuis. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Berdasarkan jaring-jaring makanan ini, siapa sajakah yang menempati posisi sebagai konsumen tingkat 2? Coba tulis jawaban kalian di dalam kolom komentar di video ini. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.